Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nugroho Alif Ananto dengan NRP 501721133. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review paper yang berjudul Landslide Assessment Through Integrated Electrical and Seismic Methods Case Study in Tung Song Site, Southern Thailand. Di mana pada presentasi di mana pada presentasi kali ini terdapat 5 outline dari di mana organ ini adalah merupakan bagian-bagian dari review em, paper yang telah saya review sebelumnya, di mana bagian-bagian tersebut terdiri dari introduction, geological setting, climate condition in research area, data acquisition and processing, result, and discussion. Yang pertama di sini terdapat introduction, di mana eh, tanah longsor ini sendiri dikenal sebagai salah satu jenis bahaya alam, di mana dapat merusak infrastruktur dan properti secara signifikan dan dapat mengancam kehidupan manusia. Di mana untuk mitigasi tanah longsor ini secara efektif sangatlah penting untuk memahami struktur internal dan mekanisme dari tanah longsor yang berkontribusi terhadap terjadinya tanah longsor itu sendiri, dan mengembangkan strategi yang tepat dalam mencegah dan menangani tanah longsor itu sendiri. Eh, di sini penggunaan ERT dan SRT eh, merupakan salah satu cara untuk menginvestigasi potensi tanah longsor di daerah distrik Tumsong di Thailand Selatan, di mana tujuan dari penyelidikan ERT dan SRT ini sendiri yaitu adalah menyelidiki adanya struktur internal dan mekanisme terjadinya tanah longsor di lokasi-lokasi yang sekiranya sulit dijangkau, dengan mengintegrasikan data ERT SRT dengan eh, data validasi dari data bor, di mana hasilnya nanti akan dianalisis menggunakan cross plot 2D dari PV velocity dan nilai resistivitas yang di-highlight sebagai pendekatan utama untuk identifikasi potensi tanah longsor di wilayah penelitian sendiri. Yang pertama adalah geological setting, di mana geological setting ini di wilayah Tumsong ini berada pada wilayah eh, dekat wilayah Teluk Thailand, di mana eh, di area penelitian ini sendiri topografinya terdiri dari lereng-lereng yang curam sekitar 35 hingga 45 derajat, di mana terdiri dari dua pegunungan paralel, yaitu Bukit dan Nakhon Sitamarat, dengan endapan aluvial dan koluvium yang ditemukan di kaki bukit, di mana litologi di daerah ini sendiri utamanya terdiri dari Cambrian sandstone, bedrock, sandstone yang udah agak lapuk, eh, clay abu-abu, dan eh, silty clay yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya adanya tanah longsor, di mana di wilayah ini sendiri terbagi menjadi 3 layer, di mana yang pertama adalah colluvium sedimen, di mana ini adalah topsoil dari wilayah penelitian ini sendiri, mana terdiri dari material yang unconsolidated, yang terdiri dari resin, uh, gravel, silt, dan laterite pada kedalaman 0 hingga 3 meter, dan sandy to silty clay
yang berada pada kedalaman 3 hingga 6 meter. Lalu yang layar kedua ini terdiri dari uh, consolidated material yang berupa sand yang sudah compact dan gravel yang berada pada kedalaman 6 hingga 9 dan gray clay dan adanya eh, dugaan groundwater pada layer kedua pada kedalaman 9 hingga 16 meter. Dan yang paling bawah sendiri di bawah 16 meter itu ada bedrock sandstone. Yang selanjutnya adalah climate condition, di mana iklim ini sendiri sangat mempengaruhi untuk terjadinya tanah longsor itu sendiri, di mana eh, di wilayah ini sendiri ya eh, memiliki sistem iklim papan dengan tipe iklim monsun tropis dengan intensitas curah hujan sebesar 1.800 hingga 2.200 mm per tahun, di mana musim hujannya sendiri eh, biasanya terjadi pada pertengahan Mei hingga pertengahan Januari dengan intensitas curah hujan tertinggi biasanya lebih dari 200 mm per hari pada bulan Oktober dan November, di mana hal ini diakibatkan oleh angin muson timur laut, di mana hal tersebut menjadikan wilayah ini sangat rentan untuk terjadinya tanah longsor, di mana hal ini sudah pernah terjadi pada Januari 2017, di mana pada Januari 2017 ini sempat terjadi intensitas curah hujan yang sangat tinggi berlebih eh, 3.000 mm per tahun. Dan bisa dilihat pada grafik di sebelah kanan ini, di mana curah hujan bulan Januari hingga bulan Juli eh, berkisar antara 3.000 hingga 3.500 mm per tahun. Yang selanjutnya adalah data acquisition, di mana eh, pengukuran dari BUS SRT dan PRT ini dilakukan pada daerah penelitian yang terdiri dari 4 line yang memanjang dari arah eh, timur laut ke barat daya, di mana line 1 dan 4 ini mencakup wilayah longsor yang berwarna krem ini, dan menunjukkan orientasi para semu terhadap line 2 dan 3, di mana jarak antara masing-masing line ini sendiri adalah 15 meter, di mana zona longsoran yang berwarna krem tadi pada jarak 23 meter hingga 68 meter di line 1 dan antara 3 meter hingga 26 meter di sepanjang line 4, di mana pada proses IRT sendiri menggunakan 61 elektroda dengan interval 3 meter, di mana IRT ini sendiri menggunakan konfigurasi dipol-dipol dengan panjang dipol 6, 3, 6, dan 9, dan pemisahan dipol 1A hingga 6A. Lalu yang SRT sendiri ini menggunakan SmartSys S24 dengan 24 channel dan eh, palu seberat 10 kilogram sebagai source, di mana IRT ini sendiri juga hanya menggunakan sistem pencitraan dari FM Gun, dan adanya data bore for logging dari sampel, di mana hal ini digunakan untuk eh,
data tambahan dan untuk memvalidasi dari data ERT dan SRT itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah ini harusnya ERT, di mana ERT ini menggunakan eh, Smart Size dengan 24 channel dan source-nya adalah eh, palu seberat 10 kilogram dengan 24 biofon 14 Hz dipasang dari puncak hingga dasar slope dengan arah orientasi northeast southwest dengan eh, spasi 3 meter, di mana shot intervalnya adalah 6 meter, di mana setiap shot point ya ini nanti di stack sebanyak 5 kali untuk meningkatkan rasio signal tolerance, di mana setiap profil sepanjang 141 meter terdiri dari 3 bentang dengan 2 overlap di 33 meter dan sepanjang bentang meluas lebih dari 69 meter, di mana sistem perekamannya ditempatkan di tengah-tengah first grid dan setiap shot point direkam selama 512 milisecond pada sampling rate 0,25 milisecond. Yang selanjutnya adalah eh, data processing pada SRT, di mana menggunakan package dari software Sage Imager 2D, di mana hal ini untuk digunakan untuk memproses data dan melibatkan picking fast break dan penginversian dari data seismik yang telah didapat dari lapangan, di mana sinyal noise dari traffic dan angin nantinya akan dihilangkan dengan menggunakan frekuensi routing sebelum memilih first arrival time, di mana gain controlnya sendiri diterapkan untuk eh, meningkatkan resolusi atau kualitas dari data seismik sendiri, di mana first time travel dari PWave ini yang teridentifikasi digunakan untuk diidentifikasi pada setiap titik rekaman dan eh, kurva time distance atau TX yang ini dibuat dengan menggunakan eh, pemrograman Penguin. Lalu kurva TX ini akan diinversikan eh, untuk membuat model velocity menggunakan pemrograman Flotreva, di mana algoritma ini nantinya diinversi. Algoritma inversi ini sendiri nantinya akan didasarkan pada metode nonlinear least squares, di mana dibuat dengan menggunakan model kecepatan awal dengan inversi jangka waktu dan menetapkan parameter berdasarkan kurva travel time arrival first. Hmm, Hasilnya adalah metode ray tracing ini diterapkan melalui model yang menghitung travel time, di mana metode ini dibandingkan dengan travel time terukur dengan menggunakan maaf dalam hal RMS error, di mana iterasi ini nantinya akan dilanjutkan hingga perbedaan minimum antara travel time yang dihitung dan yang diukur tercapai. Oke, yang selanjutnya adalah equipment dan survei metode dari ERT. Mohon maaf, ini terdapat salah penulisan, harusnya ERT, di mana ERT ini menggunakan eh, lintasan sepanjang 180 meter dengan 61 elektroda dengan interval 3 meter,
yang di mana kabel yang telah terhubung dengan elektroda ini eh, juga terhubung ke ABM parameter sesuai melalui kabel motherboard, di mana menggunakan konfigurasi dipol-dipol, di mana array dipol-dipol ini digunakan untuk memetakan bahan horizontal di area longsor. Survei metodenya sendiri, yang pertama adalah di mana array dipol-dipol ini mengurangi variasi yield angka dan meningkatkan interpretasi bawah permukaan yang dalam. Setelah mengukur first split, metode roll along digunakan untuk memperluas area survei untuk rangkaian pengukuran berikutnya. Yang selanjutnya adalah bagaimana ERT sendiri di processing dan bagaimana ERT sendiri ini diinversikan. Di mana data ERT ini sendiri diproses menggunakan Rastudin, di mana data hyperresistivity akan diinversikan ke model resistivitas sebenarnya, di mana metode inversi ini didasarkan pada metode least squares yang dibatasi oleh smoothness yang membantu menghasilkan model 2D permukaan yang diekspresikan pada persamaan eh, di bawah ini, di mana selanjutnya setelah diinversikan data topografi dimasukkan dan titik-titik outlier hasil dari inversi ini eh, yang diakibatkan oleh kontak elektroda yang lemah akan dihilangkan. Lalu bagaimana inversinya? Gimana inversinya ini? Yang pertama, algoritma inversi yang digunakan dalam software Restore ini akan meminimalkan error yang bertujuan untuk mengurangi perbedaan RMS, di mana RMS ini dapat dihitung di persamaan yang ini, di mana tujuannya adalah untuk eh, mendapatkan model resivitas yang sebenarnya yang nantinya akan dapat diekspor dan ditampilkan atau divisualisasikan di server. Di mana ini adalah final modelnya yang paling atas. Ini adalah apparent resistivity yang hasil dari lapangan. Terus yang tengah ini adalah yang calculate, apparent resistivity yang calculate. Yang paling bawah ini adalah hasil dari resistivity model yang diinversikan. Di mana yang kiri bawah ini adalah hasil dari eh, model resistivity yang diinversikan dan diinputkan data topografi. Yang kanan bawah ini adalah kurva eh, antara RMS terhadap iterasi model dari inversi ERT itu sendiri. Selanjutnya adalah uh, 2D crossplot analisis model, di mana tujuannya sendiri adalah mengintegrasikan velocity dari B-wave dan nilai resistivity yang nantinya uh,
untuk meningkatkan resolusi bawah permukaan, terutama pada daerah yang rawan longsor, di mana metodologinya sendiri. Yang pertama adalah di mana velocity dari B-wave dan resistivity dari model SRT dan ERT sendiri nantinya akan diekstraksi pada titik spesial yang sama dan akan membuat dan menghasilkan sebuah grafik cross plot yang nantinya akan dihasilkan di mana PW velocity diplot pada sumbu X dan resistivity-nya berada pada sumbu Y, di mana pada hasil crossplot ini terdapat 4 kategori, di mana Q1 resistivity-nya low dan PV velocity-nya low. Yang kedua ini eh, di mana resistivity-nya tinggi dan PV velocity-nya rendah. Yang ketiga, em, baik dari resistivity atau PV velocity-nya ini eh, tinggi, dan yang keempat ini resistivity-nya tinggi namun PV velocity-nya yang rendah. Di mana masing-masing eh, kriterianya sendiri ada pada eh, tabel di bawah ini. Oke, yang selanjutnya adalah result dari eh, SRT dan ERT, dan interpretasi dari yang pertama adalah SRT, di mana terdapat 4 model SRT yang dihasilkan pada RMS error 3,1 milisecond hingga 3,0 milisecond, di mana model-model tersebut menunjukkan 3 lapisan bawah permukaan yang berbeda. Yang pertama, lapisannya adalah alluvium dengan PV velocity-nya 300 hingga 600 meter per second eh, hingga kedalaman 5 meter, di mana alluvium ini diidentifikasikan sebagai bidang gelincir di eh, land yang tadi. Yang kedua adalah batu pasir yang sudah agak lapuk dengan PV velocity 600 hingga 1.500 meter per second, di mana kedalaman dari batu pasir yang agak lapuk ini di bawah koluvium, dan eh, yang paling bawah yang warna merah ini di mana diidentifikasi sebagai bedrock sandstone dengan PV velocity 1.500 meter per second lebih, di mana bidang linjil dari tanah longsor ini dapat teramati pada line 1 dan line 4 pada kedalaman 2 hingga 3 meter. Di mana yang jadi ini adalah inversi model dari hasil penginversian dari SRT itu sendiri. Setelah diinversikan nanti akan dibuat layered model yang seperti di sebelah gambar sebelah kanan, di mana eh, terdapat 3 lapisan. Yang paling atas adalah volume yang diidentifikasi sebagai bidang gelincir. Yang selanjutnya adalah result atau hasil dari ERT, di mana
Model dari PRT sendiri diproses menggunakan RMS error sebesar 4,5 hingga 70,7%, di mana kolovium ini eh, punya nilai resistivitas yang rendah, yang berkisar antara 60 hingga 250 ohm meter, yang mengindikasikan lempung yang cukup moist, berlumpur, yang rentan terhadap tanah longsor, di mana daerah resistivitas yang lebih tinggi, yang sensor yang agak lapuk, dan sensor yang sudah kering. Ini terdapat pada di bawah dari lapisan kolifium sendiri, dengan nilai resistivitasnya 600 hingga 2500 ohm meter, di mana hasil dari IRT sendiri ini terdapat zona fraktur yang diidentifikasi terutama pada lens 1 dan 4 di daerah yang rawan longsor, di mana bidang gelincir ini di yang berwarna biru yang atas, yang ini, di mana setelah dikorelasikan dengan data bor, mana didapat volume dan sensor yang sudah lapuk ini sangat berhubungan dengan kandungan clay yang sangat tinggi. Mana clay yang sangat tinggi ini mengakibatkan potensi adanya bidang gelincir ini cukup tinggi, di mana implikasinya eh, dari gabungan hasil SRT dan ERT memberikan informasi yang lebih jelas mengenai zona rawan longsor, terutama pada line 1 dan 4, di mana line 1 dan 4 ini adalah yang sebelumnya pernah terjadi longsor pada bulan Januari 2017. Yang selanjutnya adalah di mana material longsor umumnya berada pada kedalaman paling atas hingga 5 meter, dan resiko longsor ini sangat berkaitan dengan adanya lempung jenuh dan kecurangan lereng yang curam yang tinggi. Yang selanjutnya adalah discussion, di mana tadi sudah disebutkan bahwa hasil dari studi cross plot antara P velocity dan nilai resistivity ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah P1 dengan nilai resistivitasnya kurang dari 600 ohm meter, dan tapi wave velocity-nya kurang dari sama dengan 600 meter per second, di mana P1 ini biasanya terjadi perlapukan ekstensif, resistivitas rendah, uh, velocity-nya rendah, dan mengindikasikan adanya kerentanan terhadap tanah dan runtuhnya lereng itu sendiri. Lalu yang kedua sendiri ini, di mana eh, cepat velocity-nya menurun, namun eh, di sini resistance tinggi, di mana hal ini mengindikasikan di mana material yang ada pada Q2 ini telah terlakukan secara ekstensif. Terus yang ketiga adalah ketiga dengan eh, nilai resistivitas lebih dari sama dengan 600 ohm meter, dan eh, nilai PW velocity-nya lebih dari 600
meter per second, di mana di I3 ini materialnya ini sendiri sangat compact, bahkan terdiri dari gravel atau bongkah-bongkah. Yang terakhir adalah I4, di mana resistivitasnya rendah dan api velocity-nya tinggi, di mana terdiri dari clay yang sangat tinggi dan kandungan air yang lebih besar daripada sandstone yang sudah lapuk atau yang sudah retak. Di mana nantinya akan dijadikan semacam model crossplot, di mana model crossplot ini tujuannya adalah mempertajam resolusi struktur bawah permukaan dan mengintegrasikan kecepatan dari PV velocity dan nilai resistivitasnya sendiri, di mana adanya landslide atau bidang gelincir yang teridentifikasi pada kedalaman 0 hingga 5 meter, terutama yang mana yang mendominasi ini adalah satu dan dua, di mana lapisan koluvium ini sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu resistivitas tinggi, eh, di mana resistivitas tinggi ini eh, materialnya kering, namun cenderung uh, unconsolidated, dan yang resistivitasnya rendah ini materialnya cenderung clay yang sudah berlumpur, di mana di bawah bidang gelincir ini terdapat batu pasir dengan view velocity yang lebih tinggi dari 600 lebih dari 600 meter per second, dibagi menjadi tiga, di mana yang dibagi menjadi Q3 dengan resistivitas tinggi, eh, dengan sensor yang sudah compact, dan Q4 dengan resistivitas rendah dan kaya akan clay dan sudah tersaturasi oleh air, di mana bisa dilihat pada pemodelan ini di line 1, dan ini yang atas ini merupakan lapisan koluvium yang diidentifikasi sebagai bidang gelincir yang berpotensi terjadinya tanah longsor. Yang selanjutnya adalah eh, penyusunaan dari 2D crosspot model itu sendiri, di mana eh, terbagi menjadi tiga zona dari hasil dari crosspot model itu sendiri. Yang pertama adalah zona lereng atas, di mana zona lereng atas ini pada kedalaman 0 hingga 65 meter, dengan sudut lerengannya sendiri berkisar pada 40 derajat, di mana lereng atas ini merupakan daerah longsor aktif di line 1 dan 4, dengan litologi koluvium yang sudah tergeser dengan tebal sekitar 2,5 hingga 2 pada ketebalan 2 hingga 5 meter. Yang kedua adalah zona lereng tengah, di mana zona lereng tengah ini pada 65
hingga 120 km, di mana litologinya adalah itu pasir yang sudah balapuk, di mana di atas batu, di mana batu pasir yang sudah balapuk ini berada di atas batu lempung, di mana batu lempung ini di atas dari bedrock sandstone, di mana lapisan lempung ini, lempung abu ini yang masuk kategori U4, eh, dengan mempunyai aliran air tanah atau groundwater. Yang ketiga adalah lereng dasar yang berada pada 127 hingga 110 meter, yang punya resistivitas tinggi dan lapisan berkecepatan rendah atau U2, yang mengindikasikan eh, lereng dasar ini adalah sedimen yang sangat kering dan unconsolidated. Dan pada lereng dasar ini terdiri dari eh, pasir dan gravel pada sandstone yang sudah kalapuk. Di mana untuk volume calculation-nya, yang pertama batas bidang gelincir yang diduga untuk menghitung volume material yang bergeser, di mana untuk volume calculation ini menggunakan tiga aturan. Yang pertama adalah aturan trapezoidal, eh, lalu ada aturan Simpson, dan yang terakhir adalah aturan 38 Simpson, di mana eh, hasil dari perhitungannya sendiri ini adalah volume rata-rata dari material yang berpotensi longsor berkisar antara 33.447,76 meter per kubik, dengan ketidakpastian yang rendah. Yang selanjutnya adalah conclusion, di mana eh, pendekatan ini ada pendekatan ini menyediakan alat awal untuk studi tanah longsor dan pemantauan tanah longsor, terutama di wilayah Tungsong di Thailand Selatan ini, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih baik mengenai proses keruntuhan lereng dalam konteks ini, dan menjadi dasar strategi mitigasi tanah longsor di masa depan, terutama di wilayah Tungsong di Thailand Selatan ini sendiri. Sekian dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.